Happy Sunday Sobat Muda, welcome to CRC Online Service. CRC memiliki tagline Rest for the Restless. Kami rindu setiap jiwa kita yang restless dapat memperoleh rest di dalam Tuhan melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dapat diakses di YouTube channel GKI pada Rabu 13 Mei 2021. Live pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno. Beliau adalah Gembala Sidang di GKT 3 Malang. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang merupakan inti dari pengajaran iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan dan menerima pengagungan. Mari bersama kita memuji Dia. Ya seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Ya seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Ya seluruh bumi memuji kebesaran-Mu,
umatnya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Pujilah Tuhan seluruh umatnya. Tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Muliakan namanya. Muliakan namanya. Puji Tuhan, kita bisa hidup karena darah Yesus yang ajaib. Mari dengan ucapan syukur, kita meninggikan Dia bersama-sama. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Sekali lagi kita pujikan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Shalom Sobat CRC yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Dia, dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semua kesempatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih bahwa kami boleh tetap belajar dari firman-Mu karena kami sadar begitu banyak Tuhan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Tapi kami juga bersyukur Tuhan bahwa Kau menyediakan pengampunan kepada kami dan terus menolong kami, menuntun kami dalam jalan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh pada hari ini belajar dari kebenaran firman-Mu, mampukan kami, untuk kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa untuk semua karya penebusan yang luar biasa atas diri kami. Dan kami juga terus boleh Kau tuntun dalam kebenaran firman-Mu ini. Berkaryalah tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, layakan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 41 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Zaman sekarang kita sering melihat di YouTube terutama ya, berbagai kalangan, khususnya YouTuber kalau kita sebut, mereka tiba-tiba menunjukkan, wow, apa yang mereka miliki. Rumah mewah, gelimpang harta, wih, pamer sana, pamer sini. Pergi ke luar negeri masuk berita. Wih, puluhan anggota keluarga ikut. Wih, rame-rame. Wow. Mungkin ada lagi pemain artis sinetron yang kalau kita lihat bagaimana mereka di shoot itu ya. Mungkin ada yang tahu namanya jeng-jeng shoot. Jadi peristiwanya misalnya begini, ada satu peristiwa scene begitu ya. Tiba-tiba dia seperti di freeze itu, mendelik-mendelik gitu ya. Wah, terus lama, jeng-jeng. Nah, itu namanya jeng-jeng shoot itu ya. Ngetop. Wow, tersebar kemana-mana. Wah, gambarnya dipakai iklan di mana-mana. Luar biasa. Wow, coba dibayangkan. Dia menjadi terkenal, diambil mungkin oleh salah satu partai, diikutkan dalam pemilu, berhasil dapat suara, masuk jadi anggota DPR atau DPRD. Sekarang dia jadi penguasa istilahnya. Wow, dia punya kuasa, dia punya harta, bisa apa? Bisa lakukan banyak hal. Mungkin kita terbayang, wah enak ya jadi pemimpin kayak begitu ya. Punya uang, harta banyak, kuasa ada, bisa lakukan ini dan itu. Kurang apa lagi ya? Apakah itu yang kita bayangkan sebagai pemimpin? Apa yang Yesus ajarkan di sini? Nah, cukup menarik ketika kita tadi membaca dari Markus pasal 10, di mana ayat 41 tadi sebenarnya adalah sebuah ayat yang menghubungkan sebuah peristiwa sebelumnya dengan peristiwa yang tadi kita baca. Nah, di peristiwa sebelumnya itu Yohanes dan Yakobus tiba-tiba datang dekati Yesus. Bilang, nanti ya kamu lihat jadi raja, tolong ingat kami ya. Maksudmu apa? Ya, nanti kamu kan dari raja, kami pengen jadi petingginya lah istilahnya. Kan dalam bayangan mereka nanti Yesus itu akan jadi pemimpin yang paling besar, itu mereka tidak ragukan. Iya, tapi kalau dia jadi pemimpin paling besar, berarti murid-muridnya kan paling tidak jadi petinggi toh, pejabat-pejabat penting. Nah, Yakobus sama Yohanes ingin melebihi yang namanya pejabat penting ini. Lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita bayangkan misalnya kayak posisinya Daniel waktu itu ya, di dalam pembuangan. Di antara semua pejabat tinggi, dia mengepalai mereka. Nah, Yohanes, Yakobus pengen seperti itu. Lalu Yesus bilang, "Loh kamu bisa tak minum cawan yang harus aku minum?" "Oh bisa." Yesus bilang apa? "Betul, kamu memang akan meminumnya. Tapi mengenai memberikan posisi itu bukan kehendak atau bukan wewenangnya dia." Wah, nah ini dia 41 tadi. Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya dengar, "Loh, ngamuk." Kenapa mereka marah? Ternyata mereka juga punya keinginan yang sama. Mereka juga ingin jadi pemimpin. Tapi dalam bayangan mereka, pemimpin dengan cara-cara dunia seperti itu. Nah, disinilah Yesus kemudian mengajar mereka. Kamu kok mau jadi pemimpin, bukan seperti itu. Nah, kita belajar beberapa hal dalam hal ini. Yesus mengajarkan kepada mereka, motivasi dalam memimpin adalah melayani seperti Kristus sendiri. Dikatakan di ayat 45 tadi. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, dikatakan di situ. Ayat 45. Nah, pada waktu itu jelas disebutkan di dalam teks yang tadi kita baca, pemimpin dunia itu menggunakan kuasanya, cara-cara mereka berkuasa itu untuk memperoleh kekayaan itu bagaimana? Mereka kan pakai cara yang keras, dikatakan, pakai kekerasan. Dan mereka disebut dengan tangan besi. Mereka memperoleh kekuasaan untuk apa? Memperoleh kekayaan lebih besar. Kuasa lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat, untuk apa semuanya itu? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, pada zaman itu, lumrah, tanda kutip, tidak asing lagi bagi mereka. Penguasa itu memeras rakyatnya. Pajak ditinggikan, alasannya apa? Untuk kepentingan negara. Padahal, ya kita tahu lah ya. Tapi jelas itu seringkali dilebihkan supaya apa? Mereka dapat jatah. Nah, inilah salah satu sebab kenapa pemungut cukai dari bangsa Yahudi sangat dibenci oleh bangsa Yahudi sendiri. Karena apa? Mereka dianggap pengkhianat. Loh, orang sendiri kamu kok belani orang asing, meres bangsa sendiri demi kepentingan kamu sendiri. Wah, ini contohnya bisa kita lihat misalnya Sakeus itu ya dalam Lukas pasal 19. Jadi dengan kata lain, semakin mereka naik, semakin tinggi mereka naik mendapatkan kekuasaan, tentunya semakin hebat. Mereka merasa semakin hebat dan seolah-olah bisa bertindak menurut kehendaknya sendiri. Tujuannya apa? Semua harus tunduk kepada dia. Pada saat itu mereka sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Dan ini contoh yang sangat jelas di depan mata mereka. Kita tahu kerajaan Romawi pada waktu itu adalah negara adidaya. Kerajaan adidaya yang begitu besar dan terus berkembang, terus berkembang. Kekuatan mereka, militer mereka luar biasa. Nah, tapi kita melihat bagaimana dalam kerajaan itu sendiri terjadi gejolak yang terus bergerak. Memang mereka membuat ekspansi yang luar biasa, makin besar. Tapi para jenderal-jenderal petinggi-petinggi mereka saling beradu sendiri. Mereka bertempur sendiri, perang sendiri, mencari kekuasaan sendiri. Tidak heran akibatnya apa? Kaisarnya pun bolak-balik berganti. Karena apa? Dibunuh, digantikan siapa yang lebih kuat. Dengan kata lain, siapa yang kuat, tentu akan berkuasa. Kalau kita pikir-pikir, apa bedanya kalau sampai saat ini seperti itu? Nggak ada bedanya, bukan? Ini terus berlangsung karena inilah cara-cara dunia. Menjawab hal ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yang sangat bertolak belakang, total kebalikannya. Yesus mengatakan apa? Memimpin itu bukan untuk diri sendiri, bukan. Tetapi mencari kebaikan sesama kita, bagi sesama kita. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh di dalam aplikasi, tapi kita boleh melihat bahwa Yesus mengajarkan semua itu mencari yang terbaik bagi mereka yang dikasihinya. Ketika Yesus mengatakan ini, kita lihat sebelumnya dia mengajarkan tentang bagaimana dia akan menderita, dia akan mati. Kemudian masuk dalam perikop ini, dan setelah itu dia langsung praktekkan, menyembuhkan pengemis buta itu. Dia langsung jalankan itu, dia mencari yang terbaik bagi mereka. Dia tidak maksa, dia kasih kesempatan. Dan kemudian kalau kita lihat juga dalam Yohanes pasal 13, persis sebelum perjamuan makan terakhir itu, dia melayani para murid, mencuci kaki mereka. Sampai mereka itu bingung, loh ini maksudmu apa? Loh padahal sudah diajari kayak begini. Waktu dilakukan, bingung masihan. Yesus tetap mengajarkan pada mereka, lihat, aku ini pemimpin, aku ini guru, kan kamu sebut Tuhan. Iya, tetapi aku melakukan hal seperti ini, dan ini semua menjadi contoh bagi kamu. Lakukan. Tapi ketika kita juga melihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 11, Paulus kembali mengangkat tema ini. Karena dia melihat satu peristiwa di dalam jemaat di Filipi, ada satu gejala-gejala yang kurang baik, yaitu rasanya akan timbul beberapa perpecahan di situ. Mereka dan kebersamaan mereka seringkali mungkin, ya ini seperti ini, saling meninggikan diri, mencari keuntungan sendiri, mencari kehormatan yang sia-sia dan sebagainya. Paulus mengingatkan, jangan begitu. Mulai ayat kelima, dia katakan, lihat Kristus, lihat Kristus. Dia yang adalah anak Allah itu tidak mempertahankan kondisi atau kedudukannya sebagai Allah. Tetapi justru dia mengambil rupa seorang budak dan menjadi sama seperti manusia. Tidak berhenti sampai di situ. Dia berkatakan, bahkan dia setia
rela sampai mati di atas kayu salib. Di mana dalam kitab Galatia disebutkan orang yang mati di atas kayu salib adalah yang terkutuk. Bayangkan, Allah menjadi manusia seolah sudah begitu hinanya, sekarang masih lebih hina lagi. Wow. Dan ini yang dipraktikkan oleh Yesus. Jadi semua yang menyenangkan dirinya sendiri itu sama Yesus disingkirkan. Dia tidak melihat dirinya sendiri. Disinilah sebenarnya Yesus sedang mengajarkan sebuah motivasi yang luar biasa. Kekuatan terbesar. Bukan kekerasan. Tetapi kasih. Kasih inilah yang bisa mengubahkan seseorang itu. Saya pernah melihat sebuah dokumentasi ketika satu siaran mengatakan tentang Inside Singapore Airlines. Di situ disiarkan bagaimana seorang manajer senior itu diwawancara. Dia mengatakan begini, mereka adalah terkenal sebagai perusahaan penerbangan terbaik di dunia. Itu berapa kali mereka menang itu ya, penghargaan itu. The best airline in the world. Bangga mereka, negara kecil tapi wow, terkenal servisnya dan fasilitas yang disediakan. Saya masih ingat ketika kurang lebih tahun 94 ketika saya sempat pulang ke Indonesia, saya sempat naik Singapore Airlines. Pada waktu itu ya, jadi kira-kira 27 tahun yang lalu itu ya, itu mereka punya pesawat yang sudah punya mini monitor di depannya, setiap seatnya, di setiap tempat duduk. Pada zaman itu belum semua airline punya seperti itu, belum. Kalau sekarang sudah banyak, hampir semua punya, ya. Tapi mereka sudah mendahului itu. Mereka tahu posisi mereka sebagai yang terbaik. Sehingga apa? Mereka harus terus pertahankan. Caranya bagaimana? Waktu itu disiarkan di bagian dapur, menyiapkan makanan. Bagaimana melatih para pilot, pramugari. Bagaimana mereka mendesain kabin pesawat. Wow, mereka lihat sana, mereka lihat sini, terus kembangan. Tapi mereka yang paling penting dikatakan oleh manajer ini apa? Yang paling penting sebenarnya adalah apa? SDM-nya. Sumber daya manusianya. Kenapa? Karena mereka semua yang akan membantu melakukan dan menciptakan, membuat itu semua bisa berjalan. Salah satunya mungkin bidang teknik, IT-nya, bagian entertain-nya, bagaimana apa yang harus ditampilkan, dan sebagainya. Itu semua pakai SDM yang berkualitas. Mereka ditolong, mereka diberikan pelatihan, mereka di-coach, didorong, ayo. Dan mereka diperhatikan. Ketika para SDM ini melihat, mereka ini bukan diperas, bukan diperlakukan seperti dieksploitasi, tapi mereka diperhatikan kesejahteraan mereka dikembangkan, dan mereka sadar itu. Ini untuk kebersamaan kita, ini untuk perjuangan kita bersama-sama. Makanya mereka sama-sama, ayo kita berikan yang terbaik. Dan itu mereka bukan terpaksa. Mereka dengan sebuah kebanggaan. Wah, aku bekerja di tempat terbaik, the best in the world. Wow. Sehingga mereka memberikan yang terbaik untuk kemajuan bersama-sama seluruh perusahaan. Nah, di sini juga ketika kita melihat bagaimana Tuhan menempatkan kita di sebuah area. Misalnya, di pekerjaan kita, tempat kerja, di rumah tangga, di pelayanan di gereja, ataupun di mana, relasi kita dengan sesama dan sebagainya. Mari kita selalu mengingat akan satu prinsip ini. Kasih dari dan kepada Kristus mendorong kita mengasihi sesama kita dengan mencari dan memberikan kebaikan kepada mereka. Kita jangan berpikir melulu hanya untuk diri sendiri. No, jangan. Apalagi eksploitasi sesama kita, menyalahgunakan keahlian mereka, menekan mereka, peras mereka. No. Tapi coba kita melihat dan berpikir, bagaimana sesama kita, rekan-rekan kerja ini bisa ditolong untuk bisa berkembang lebih baik. Kapasitas dan kemampuan mereka bagaimana bisa lebih berkembang. Contoh, dalam pelayanan misalnya di gereja. Jangan kita hanya berpikir terus habis-habisan melayani seperti diperas begitu ya. Kemudian menjadi kecapean sendiri, menjadi burn out. Tapi bagaimana melalui pelayanan ini justru kita bisa bertumbuh. Bagaimana kita bisa lebih mengenal dalam Tuhan. Jadi penekanannya adalah pada pelayannya. Bagaimana mereka bisa mengalami kebaikan Tuhan. Bukan diperas habis. Dalam pekerjaan, bagaimana mereka juga bisa difasilitasi. Bagaimana mereka mengalami suatu perkembangan dalam kapasitas dan kemampuan. Ikutkan training, pelatihan-pelatihan tertentu.
mungkin konseling yang kalau mereka perlukan, coaching, supaya mereka bisa berkembang. Pikirkan kesejahteraan mereka, keluarga mereka, supaya kita bisa tahu bagaimana mereka nanti bisa memberikan yang terbaik. Atau mungkin dalam relasi, khususnya dengan lawan jenis ya, dengan pasangan, hati-hati. Jangan kita mengeksploitasi mereka. Ini sering terjadi. Berbagai alasan dikemukakan, sebenarnya itu ujung-ujungnya apa? Untuk kepentingan kesenangan dirinya sendiri, yang pasangannya dikorbankan. Tuhan tidak izinkan seperti itu. Hormati mereka. Seperti Tuhan menghormati mereka. Memandang mereka. Pikirkan, bagaimana pasangan kita atau teman pasangan kita ini bisa berkembang dan mereka pun boleh mengalami pertumbuhan. Ini ujung-ujungnya nanti memang bersama dengan kita. Tapi kita boleh juga bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pandang, harus kita pikirkan baik-baik. Semuanya mungkin kita sudah lalui, kita mungkin bertanya-tanya. Prinsip semacam yang Yesus ajarkan itu, kira-kira tercapai enggak misinya ya? Tercapai enggak misinya? Tercapai. Kok bisa? Tujuannya tadi jelas dikatakan di ayat 45. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan itu yang terjadi. Tercapai. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan inilah ditekankan oleh Yesus melalui pengajaran ini. Dengan kata lain sebenarnya dia ingin mengajarkan, jadilah saksi di dalam segala bidang kehidupan. Jadilah saksi. Dan ini yang terus dikumandangkan. Dia menyelamatkan manusia dari dosa. Kembali dalam teks Filipi pasal kedua ayat 9-11. Dia akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Bapa, tapi ingat, dia mendapatkan nama di atas segala nama, tapi sebenarnya untuk siapa? Kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita lihat di sini. Yesus menjalankan semua rencana Allah dengan begitu luar biasa, tapi bukan mementingkan dirinya sendiri. Dia kembalikan semua itu untuk kemuliaan Bapa. Karena dari situlah dia mendapatkan mandat ini. Nah, di sini kita belajar. Yesus tidak pernah loh berkehendak jadi penguasa. No, kita lihat motivasinya. Yang menjadi dasar atau menjadi pusat perhatiannya dia adalah melayani Bapa. Sampai mengorbankan dirinya. Memberikan nyawanya sendiri. Di sini kita melihat bagaimana Yesus sebenarnya mengajarkan kita bahwa dia sungguh-sungguh melakukan hal itu di dalam kasih. Kasih yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi kasih yang selalu mau berbagi. Kasih yang tidak pernah memberikan syarat. Tapi kasih yang selalu membagikan yang terbaik bagi sesamanya. Mungkin kita berpikir, aku tidak bisa kayak Yesus. Aku tidak bisa berkorban menyelamatkan banyak orang. Ya betul. Dalam arti kita bukan mengorbankan nyawa seperti dia. Tetapi prinsipnya sebenarnya sama. Kita harus memberitakan karya Tuhan Yesus kepada kita. Kepada sesama kita. Yaitu apa? Berikan yang terbaik, yang terpenting kepada sesama kita. Yaitu apa? Injil kabar baik dalam Yesus Kristus. Jadilah saksi bagi dia. Inilah yang kita pelajari dalam pelayanan, pekerjaan, relasi. Berdampak kepada sesama kita. Kita memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus kepada mereka. Kembali dalam sebuah dokumenter yang saya lihat ada namanya Undercover Boss. Ini sebuah reality show dari Amerika. Ditiru di Asia, di Australia, dan sebagainya. Di mana di situ diceritakan bagaimana seorang bos, paling besar, big boss-nya itu, pengen tahu sih kehidupan pegawainya, karena perusahaannya begitu gede, jadi dia tidak sampai tahu kehidupan yang paling bawah. Dia penasaran. Caranya bagaimana? Dia nyamar. Pura-pura jadi pegawai juga, ngelamar kerja, masuk, wah, jadi pegawai. Dipindah dari sini ke bidang ini, ke bidang itu, wah jadi dia nyamar pakai wig lah, dia apa gitu. Jadi orang-orang ketika lihat itu tidak tahu kalau dia itu big boss, karena mereka juga tidak pernah lihat sih ya. Nah, dengan kata lain, setelah dia terlibat dalam berbagai pekerjaan, dia ngobrol-ngobrol situasi kehidupan mereka, wah, dia baru lihat, betul ya, kehidupan yang tidak gampang. Pergumulan, bagaimana dia harus berurusan dengan keluarga, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Tidak mudah, tidak mudah. Sehingga kata kemudian di akhir acara, dia summary apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia ketemui di semua itu, kemudian dia panggil beberapa orang yang sudah dia ketemu, panggil ketemu dia.
Dia sudah siapkan sekepok uang, tanda kutip sebuah paket-paket begitu ya. Dia tahu, thank you ya, kamu sudah banyak cerita sama saya, kamu berani terbuka sekalipun saya masih asing bagi kamu. Kaget orang itu, loh ternyata orang ini big boss. Waduh, kok saya cerita segala kejelekan saya, pergumulan saya. Tapi big bossnya justru tidak marah, dia bilang thank you. Dan pada saat itulah dia kemudian memberikan bantuan ini, saya tahu kamu perlu ini lo pegangan, ambilan, ini untuk kamu. Dan beberapa kali dia lakukan itu pada beberapa orang itu, dia tahu kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga para pekerja ini sangat tersentuh. Mereka tidak menduga sama sekali ketika mereka juga berbuat baik. Tidak sangka itu adalah bosnya. Dan dalam segala pergumulan mereka mau berdampak itu. Justru mereka akhirnya mendapatkan berkat dari bosnya ini. Kita bersyukur kalau kita melakukan sebuah perbuatan baik tentunya bukan untuk motivasi kita mendapatkan berkat. Tapi melalui perhatian dan perbuatan kita kepada sesama kita dengan kasih yang tulus dari Tuhan itu, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Itu mau tidak mau pasti mereka akan menjadi perhatian kepada kita. Dan mungkin satu saat mereka akan lebih terbuka dalam mereka mendengarkan Injil kabar baik. Jadi bagaimana kita hidup dalam arti ketika kita berjuang di tengah pandemi atau kesulitan yang kita alami bersama saat ini, pergumulan, bagaimana kita bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh berjuang dengan jujur, kita memperhatikan sesama kita, menjalankan prinsip kehidupan Kristiani yang kita pelajari selama ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi cara pandang sesama kita terhadap kita dan tentunya terhadap Tuhan. Ini jangan pernah dilupakan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita sudah pelajari sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti akan berdampak. Ingat, lakukan. Bukan cuma kita dengar. Poin utamanya di sini adalah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena apa? Kita sendiri sudah mendapatkan kasih itu dari Tuhan. Inilah yang akan kita bagikan kepada mereka. Mintalah kepada Tuhan. Saatnya akan tiba bahwa kita bisa memberitakan kabar baik kepada sesama kita. Semua yang diajarkan oleh Yesus ini hanya karena satu alasan, yaitu kasih. Kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang mementingkan orang lain, rela berkorban bagi sesama. Dan yang ditekankan di sini adalah untuk semua. Ketika dia mengajarkan pengajaran ini, dia bukan bicara sama Yohanes dan Yakobus, stop. Tapi dia mengajar juga kepada 10 tadi yang juga marah-marah karena juga mereka pingin. Jadi mereka mengajar semua 12 itu diajar oleh dia. Ini loh, lakukan. Jadi penekanannya bukan menjadi yang terutama, tapi justru menjadi pelayan bagi sesama. Menjadi pemimpin bukan masalah kaya, bukan masalah berkuasa, mungkin supaya bisa dilihat atau berbuat semaunya, bukan itu. Tapi justru menjadi teladan. Dan jangan lupa, selalu memikirkan terbaik, kebaikan bagi sesama kita di dalam kasih kepada Kristus. Kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Seperti Kristus yang datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Ikutilah teladannya sebagai pemimpin yang melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pengajaran-Mu begitu luar biasa. Kasih-Mu Tuhan sungguh tidak terduga. Begitu dalam, begitu indah. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sungguh Kau berikan kasih itu. Dan kami boleh berdasarkan kasih itu Tuhan. Kami melayani Engkau, melayani sesama kami. Memberitakan Injil-Mu Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ketika kami Kau tempatkan sebagai pemimpin-pemimpin dimanapun Tuhan kami berada. Tuhan, untuk kami belajar dari prinsip yang kami baru pelajari. Pemimpin yang melayani di dalam kasih. Seperti Engkau yang sudah begitu mengasihi kami menjadi pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Sertai anak-anak-Mu, mampukan ya Tuhan dalam banyak perkara dalam kehidupan yang Kau percayakan untuk kami jalani dan kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Dan untuk semua Tuhan kami sungguh mohon berkat dan pertolongan-Mu. Bahwa kami rindu melakukan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau yang kami ingin muliakan, kami agungkan dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu atas semua anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hidup sebagai pemimpin yang boleh melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.